Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Bergerak Bermanfaat. Kali ini Bergerak Bermanfaat bekerjasama dengan pemerintah Desa Mekarsari dan juga Puskesmas Kecamatan Selaawi. Saat ini hadir Ibu Kepala Puskesmas bersama saya Kepala Desa Mekarsari ingin membahas atau berdiskusi mengenai tentang kesehatan, khususnya mengenai stunting, bian, dan juga tentang keamanan pangan atau obat-obatan. Nah, sebelum kita mulai, kita berkenalan dulu dengan Ibu Kapus. Silakan Ibu Kapus, nama Ibu lebih jelasnya, Bu. Perkenalkan, nama saya Diah Moidiawati. Saya seorang bidan. Bidan, oh iya. Profesi awalnya bidan dan sekarang menjabat sebagai kepala puskesmas dengan tugas tambahan bidan dengan tugas tambahan Kepala Puskesmas Selaawi. Di sini saya bekerja di Puskesmas Selaawi itu baru sekitar 3 tahun. Oh, 3 tahun. 2019 saya kesini. Gitu. Jadi Ibu sebelumnya bidan. Jadi ini pertama kali Ibu menjabat sebagai Kepala Puskesmas. Ya. Wah, luar biasa Ibu. Iya. Ibu rumahnya di mana, Bu? Kalau kami boleh tahu, Bu? Kebetulan di daerah Limbangan. Di Limbangan. Jadi tidak jauh dari sini, sekitar 15 menit bisa sampai ke sini ke Puskesmas. Kampung apa, Bu, namanya, Bu? Kampung Cikelepu, Desa Dungusiru. Oh, Kampung Cikelepu dengan Desa Dungusiru. Oh, ada pelangnya masih bisa aktif karena masih dipakai profesinya. Oh bidan, iya. Lia. Oh iya. Jadi ini kalau Ibu bidan, Kalau ada Ibu yang Kapus, mau datang ke PMB bisa praktek mandiri bidan. Oh, Saya betul. masih buka praktek mandiri di daerah Cikelepu. Cikelepu, iya. Ya. Ibu nih, kita kan di desa, termasuk di desa kami, Desa Mekarsari, sekarang kan lagi hangat-hangatnya tentang program stunting. Betul. Stunting. Nah, kalau stunting itu apa sih sebenarnya, Bu? Artinya stunting itu, Bu? Ya, stunting itu adalah keadaan gagal tumbuh kembang seorang balita, ditandai dengan tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan anak seusianya. Gitu. Dan saat ini yang dipakai tolak ukurnya adalah dari tinggi badan anak. Tinggi badan anak. Mungkin kedepannya nanti kita lihat juga dari perkembangan atau kecerdasannya. Kalau misalkan kan tadi kata Ibu dilihat dari tinggi badan anak, Ya. biasanya itu dapat terlihat ketika anak usia berapa, Bu? Dari anak saat lahir. Oh, saat lahir. Sampai anak 5 tahun. Itu balita itu yang kita diukur untuk tinggi badannya. Kalau untuk ukuran kita, Bu, Indonesia kan beda-beda setiap negara tingginya. Minimal berapa, Bu? Agar tidak ada masuk kategori stunting ketika lahir. Oh, kalau untuk anak saat lahir, Iya. nah, bayi dikatakan normal itu pada saat lahir jika panjang badan anak itu lebih dari 48 cm. Oh, jadi minimal 48. Senti, Itu ya. perempuan laki-laki sama, Bu? Sama. Oh, sama. Ya. Terus nanti kalau misalkan dilihat lagi terus jadi Ya. seandainya anak itu lebih dari 48 berarti bisa dikatakan normal Saat lagi normal. Oh, ya. iya. Gitu. Berarti kalau di bawah 48 harus ada perhatian khusus ya, Bu? Ya, itu untuk potensi kedepannya dia menjadi anak yang stunting seperti itu. Tapi kalau dengan akurasi yang bagus, dengan nutrisi yang bagus dari saat bayi dilahirkan dengan ASI yang bagus, kemudian saat 6 bulan diberikan makanan yang bagus, insya Allah anak bisa tumbuh dengan maksimal dengan bagus dan tidak jadi stunting. Ya, tapi pada saat anak atau bayi baru lahir dengan panjang lahirnya 48 cm atau di bawah itu berpotensi anak jadi stunting. Gitu. Jadi stunting itu, Bu, bisa dilihat dari tinggi badan. Ya. Kalau berat badan tidak dilihat, Bu, berat badan. Tidak, kalau stunting tidak. Kalau gizi lainnya bisa misalnya gizi buruk seperti itu dilihat dari berat badan anak menurut panjang badan atau tinggi badan. Ada juga statusnya kurus, itu dilihat dari berat badan anak menurut usia anak. Usia, iya. Ya, gitu. Jadi kesimpulannya yang pertama anak itu bisa dibilang stunting ketika baru lahir. Mungkin salah satu indikasinya adalah dengan tinggi, Berpotensi. ya berpotensinya. Salah satunya dengan ukuran tinggi ya, Bu ya. Ya, Jadi minimal itu panjang harus badan. 48. Jadi ketika 48 cm kurang maka harus ada perhatian lebih khusus seperti Ya. itu. Nah Supaya ya, tidak menjadi stunting ke depannya. Ya. Tapi kalau ini, Bu, penyebabnya stunting itu apa sih, Bu? Penyebabnya? oh ya. Yang pertama itu dari kalau diurut ya, Iya. diurut. Yang pertama itu dari seorang calon ibu. Nah,
calon ibu hamilnya itu diusahakan sehat, jangan sampai ibunya atau calon ibu itu menderita anemia. Kalau ibunya anemia, nanti pada saat hamil pun tidak akan maksimal untuk pertumbuhan anaknya. Itu yang pertama dari calon ibu hamilnya atau ibu hamil yang anemia. Kemudian ibu hamil yang punya penyakit, ya, kemudian ibu hamil dengan mohon maaf lingkar lengannya kurang atau kekurangan energi kronis. Itu. Kemudian pada saat lahir anak tidak diberikan ASI eksklusif, ya itu bisa menyebabkan stunting juga itu. Kemudian lagi dari pemberian makan saat hamil anak itu. Ya kalau dari ibu kan tadi ada nutrisi yang kurang saat ibunya, kemudian kondisi fisik ibu memang kurang sesuai ya tadi yang ada kek atau kekurangan energi kronis. Kemudian tadi setelah dilahirkan anaknya tidak mendapatkan ASI seperti itu berpotensi juga menyebabkan stunting. Kemudian lagi saat pemberian makan anak kan diberikan atau baik berikan makan mulai usia 6 bulan. Nah mungkin ini pemberian makannya tidak sesuai dengan aturannya itu, dari cara pemberian makannya, menunya ataupun berapa kali ataupun kualitasnya kualitasnya itu seperti itu. Makanya kami ke Posyandu, teman-teman dari Dispeka Bidan juga itu memberikan penyuluhan terkait dengan PMBA, pemberian makan pada balita dan anak gitu ya. Itu dari dengan mengolah makanan dari olahan rumah seperti itu. Karena beberapa kejadian atau permasalahan setelah anak diberikan makanan instan, nah kemudian beralih ke makanan rumahan, makanan dewasa, suka ada permasalahan, ada masa adaptasinya susah gitu teh. Kan seperti ini anak-anak itu kebiasaannya itu memakan makanan dari yang instan itu seperti itu rasanya, dengan seperti itulah rasanya. Kemudian suatu saat anak harus beralih ke makanan dewasa, itu memerlukan proses penyesuaian yang cukup lama. Kadang-kadang anak menolak untuk memakan makanan rumahan itu. Tetapi kalau sudah dibiasakan dari saat anak diberikan makan pertama 6 bulan dengan makan olahan rumahan, itu mungkin akan terbiasa. Dan kandungan gizinya pun kita bisa mengukur sendiri kan kalau misalnya makanan rumahan seperti itu. Itu yang menjadi penyebabnya. Kemudian lagi juga anak yang penyakit, itu penyakit penyerta, misalnya TB paru juga kan bisa mengganggu pertumbuhan fisiknya juga sehingga anak menjadi stunting. Juga ini terkait dengan imunisasi yang tidak lengkap itu juga ya, karena memang kalau anak dengan tidak mendapatkan vaksinasi atau pencegahan lengkap itu bisa menyebabkan anak rentan terhadap penyakit. Penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Gitu. Jadi banyak faktor ya Bu ya, bahkan dari ketika hamil pun seorang ibu calon hamil remaja. Makanya penting ya Bu ya ketika sedang hamil diberikan tablet tambah darah, mungkin itu ya Bu ya salah satunya. Betul. Biar tidak anemia. Malah kalau tidak salah saya mendengar sekarang remaja putri pun sudah mulai kasih TTD ya Bu ya. Iya. Itu untuk pencegahan supaya nanti ibu-ibu hamil sehat, bisa melahirkan anak yang sehat juga. Jadi dimulai dari remaja putri diberikan tablet tambah darah. Itu di sekolah-sekolah ataupun di pesantren ataupun di lingkungannya di Posyandu. Pemberiannya itu 1 tablet 1 minggu sekali. Kalau saat haid setiap hari sekali 1 tablet itu. Jadi ya kurang lebih 1 bulan itu anak atau remaja putri itu menghabiskan 10 tablet tambah darah. Nah, berarti penting nih buat remaja putri untuk selalu minum tambah darah, makanan bergizi juga, supaya nanti pada saat hamil ya Bu ya. Hamil itu bisa hamil dengan sehat dan melahirkan anak yang sehat pula. Berarti Bu mungkin ketika hamil harus tadi selain rutinnya Bu ya diperiksa ke bidan setempat atau ke puskesmas, juga nanti setelah melahirkan imunisasi lengkap. Ya, betul. Seperti itu agar mencegah stunting dan juga gizi buruk yang lainnya. Ya, betul.
mungkin dari berbagai sektor juga ya, seperti pemanfaatan tanaman pekarangan. Iya. Nah kemarin itu Pak Camat Selaawi itu mungkin ada berbagai penelitian juga. Ternyata bahwa tanaman pegagan atau antanan itu kandungannya 30 gram antanan itu bisa sama dengan 1 tablet tanggal darah. Sama juga dengan 1 tablet kalsium. Jadi kalau ibu mengkonsumsi itu juga membantu juga untuk mencegah anemia. Jadi diharapkan dengan kalau ibu hamil mengkonsumsi pegagan atau antanan itu juga bisa mencegah stunting juga. Seperti itu. Dan ada juga nih, karena Selaawi kan sentralnya kunyit. Itu kami punya apoteker baru nih, kemarin itu saya suruh buatkan inovasi. Dia lebih tertarik ke kesehatan tradisional. Nah, itu ada penelitian Bu bahwa kunyit itu mengandung kurkuma, itu bisa menjadi pencegahan atau pengobatan stunting kepada anak-anak. Itu jadi kandungan dari kunyit itu bisa menambah nafsu makan. Nah, cuma mungkin perlu diolah seperti apa supaya tidak terasa pahit ya Bu ya. Pahit. Seperti itu ya. Jadi biar lebih menarik ya Bu ya. Nanti dalam bentuknya atau apapun kan buat anak-anak mah harus menarik dulu. Betul. Dan enak. Rasanya enak, kemudian tampilannya menarik. Iya. Berarti mungkin tadi masuk ke pencegahan ya Bu ya. Karena tadi udah faktor penyebab. Nah, tadi mungkin jika yang belum tahu pegagan ataupun antangan seperti apa, nah bisa dilihat nih gambar berikut ini. Ada gambar antangan ataupun pegagan. Nah, lihat gambarnya. Mungkin banyak. Lalaban. Kalau sudah lalaban, enak terus punya Pak Kades. Itu teh bisa dibuatkan kasih bumbu pecel, nyelotek atau bumbu urap. Itu enak. Jadi lalap juga sama sambal boleh ya Bu ya? Boleh, asal lapar. Nah itu Bu, tadi udah bilang penyebabnya. Nah mungkin sekarang tadi mungkin pencegahannya juga tadi udah jelas dari Ibu. Saya hanya menyimpulkan. Jadi pencegahannya dari ibu hamil mungkin dijaga pola makan, terus tablet tambah darahnya juga. Terus diperiksa ke bidan, mungkin itu salah satu pencegahan agar anak tidak stunting. Nah, yang tambah lagi Pak Kades. Kenapa Bu? Pola asuh anaknya. Nah, bagaimana tuh Bu? Anaknya. Sekarang kan ibu-ibu milenial lebih cenderung ke pegang HP. Sama saya juga Bu. Tapi itu kalau misalnya digunakan dengan positif, itu bisa kan kita mencari menu-menu informasi menu-menu anak gitu, makanan anak. Jangan sampai lengah gitu ya penggunaan HP-nya itu, sehingga mungkin dalam cara mengasuh anaknya juga terbengkalai karena ibunya terlalu fokus pegang HP seperti itu. Kemudian lagi ini lingkungan Pak Kades. Lingkungan itu berpengaruh terhadap stunting. Karena dengan lingkungan rumah yang mohon maaf tidak bersih, kemudian ventilasinya kurang, sehingga rumah menjadi sarang tempat penyakit, anak cenderung atau berpotensi punya penyakit. Itu yang menjadi menghambat terhadap pertumbuhan fisik anaknya. Jadi lingkungan pun berperan banyak. Lingkungan dari mulai sampah, kemudian kebersihan rumah, ventilasi rumah, dan jamban sehat itu ya untuk lingkungan. Sama kebersihan makan juga ya Bu ya? Betul. Kebersihan makanan. Itu iya. Dan yang paling penting Pak Kades itu sebetulnya stunting bisa cegah dalam 1000 hari pertama kehidupan. Itu dari saat tadi mulai hamil sampai anak usia 2 tahun. Jadi kita bisa melahirkan anak yang berkualitas kalau misalnya saat hamilnya dari mulai konsepsi pembuahan itu ibunya dalam keadaan sehat, hamil sehat, periksa teratur, makanan yang bergizi sehat, minum tablet tambah darah, melahirkan di vaskes ya, yang terampil, kemudian memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, memberikan kemudian ASINya full sampai usia 2 tahun, memberikan makanan yang sehat kepada anak, memberikan
pola asuh yang benar, kemudian merangsang anak untuk berkembang, dan juga yang paling penting itu adalah imunisasi yang lengkap. Imunisasi yang lengkap ya Bu ya. Itu dalam 1000 hari pertama kehidupan itu insya Allah gitu ya. Tadi Bu, saya mau nanyain sekilas tentang ASI eksklusif Bu. Iya. Ini kan sering terjadi permasalahan di masyarakat, bukan permasalahan sih, mungkin kebiasaan sebagian. Jadi kan melihat anak udah usia 5 atau 4 bulan udah mulai kayak kata orang-orang lapar kabita kasih wah meuni namanya teh samutu teh meuni siganu lapar gitu ya Bu, gitu kan orang teh senang. Nah itu Bu, dampaknya apa Bu nanti ke arah kedepannya Bu? Kalau misalkan anak dari sebelum usia 6 bulan sudah dikasih makanan, apa dampaknya Bu? Iya. Yang pertama, hasil penelitian yang pertama itu dalam 6 bulan pertama itu sel-sel penyerapan gizi yang tumbuh di usus anak itu belum sempurna. Nah itu jadi ususnya itu hanya bisa menerima makanan cair atau ASI saja gitu. Kalau diberikan makanan mulai padat itu bisa terganggu, sehingga nanti anak itu akan mengalami itu tadi proses penyerapan gizinya gitu. Jadi yang pertama itu, kemudian menurut para ahli juga nih, pernapasan anak itu baru bisa normal itu setelah berada. Nah selama saat bayi sampai dengan anak usia 6 bulan itu masih di perut seperti itu. Jadi diusahakan anak atau bayi yang sebelum 6 bulan itu hanya saja atau asepsi saja seperti itu. Itu memang ke pertumbuhan organ tubuhnya di sana. Berarti itu juga bisa menjadi salah satu penyebab stunting ya Bu ya? Betul. Bisa jadi Jadi ketika anak lahir dengan tingginya normal, namun ketika usia 6 bulan belum selesai genap 6 bulan diberikan makanan, itu juga mungkin bisa menjadi penyebab salah satunya faktor stunting. Satu lagi, asepsi itu. ASI itu kandungan gizinya lengkap untuk anak ya. Punten, semahal-mahalnya susu formula tidak ada yang bisa menyaingi ASI. Karena ASI itu yang pertama saat lahir bayi keluar ASI yang bentuk bening kekuningan itu kolostrum, itu mengandung zat antibodi untuk kekuatan tubuh bayinya gitu. Dan memang kandungannya kan cukup baik sekali untuk kandungan dari ASI itu. Makanya ASI eksklusif, hanya ASI saja selama 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman apapun gitu. Termasuk air ini Bu, mineral juga tidak boleh. Ya. Kecuali obat jika anaknya memang sakit gitu ya. Anak sakit diberikan obat, langsung kasih ASI saja. Obat pun itu harus dari resep dokter ya Bu ya, jangan sembarangan. Betul sekali seperti itu. Nah ini Bu, tadi kita sudah berbicara tentang pencegahan, penyebab. Nah sekarang mungkin jika ada warga yang memang anaknya sudah diperkirakan kemungkinan stunting. Nah itu bagaimana cara pengobatan atau misalkan agar anak itu bisa tumbuh normal ke depannya atau lebih baik lagi tumbuhnya? Bagaimana tuh Bu mengatasinya? Yang pertama itu langkah-langkahnya adalah pemeriksaan dulu, pemeriksaan fisik. Apakah anak ini sehat atau ada penyakit? Oh berarti yang pertama mungkin warga tersebut datang ke puskesmas atau posyandu, nanti diperiksa. Perlu rujukan ke puskesmas di posyandu, nanti diperiksa di sini oleh dokter, diperiksa apakah sehat tidak fisiknya. Kemudian kan diketahui penyebabnya apa, kita sebaiknya sih langsung ke penyebabnya. Misalnya lingkungannya kurang baik, kita perbaiki bersama-sama nih lingkungannya. Pola asuh atau makannya yang kurang baik, kita perbaiki dari makanannya. Nah, sekarang itu dari pemerintah Kabupaten Garut itu ada TOS. Ya, temukan, obati, sayangi balita stunting. Temukannya itu udah kemarin kan waktu bulan Juni ya. Kita melaksanakan BPS bulan pencarian stunting ya Bu ya. Sudah temukan, kita obati. Seperti itu adalah pemberian PMT. Kalau untuk anak-anak itu yang pemberian PMT, kemudian lagi jika ada yang sakit langsung diobati, itu kan obati dengan secara medis, kemudian dengan PMT itu ya PMT-nya. Kalau itu Bu, maaf saya potong dulu, kalau mungkin sebagian warga tidak mengerti PMT itu apa Bu? PMT? Oh, pemberian makanan tambahan. Oh, pemberian makanan tambahan. Ya. Nah, hasil penelitian juga nih katanya yang paling bagus itu adalah telur. Nah, konsumsi telur 1 butir setiap hari, itu juga
susu itu ya. Kalau telurnya telur ayam atau bebek atau apa Bu? Atau bebas? Telur selama ini sih telur ayam ya, mungkin bebas juga bisa dengan telur bebek juga. Ada susu telur ayam. Kalau telur ke anak itu bagusnya digoreng atau direbus atau gimana Bu? Itu bebas sih. Bebas. Oh. Nah, kalau misalnya setiap hari diberikan telur rebus, anak akan bosan, gitu ya. Apalagi anak-anak yang sudah bermain keluar ya, gitu, yang melihat mungkin makanan lain, mungkin dia akan tertarik dengan makanan yang lainnya. Jadi ibu harus pintar-pintar bagaimana mengolah telur, gitu. Bisa direbus, bisa digoreng, bisa dibuatkan makanan apapun lah telur itu ya, gitu. Dicampurkan dengan makanan lainnya juga boleh, bisa dibuatkan semacam kue, ataupun misalnya sekarang yang lagi ramai itu telur gulung ya. Iya, telur coba gulung. dibuatkan lah telur digulung-gulung seperti itu ya buat anaknya. Kalau ini Bu, maaf mungkin ini agak ini tapi kan ada mitos di masyarakat Bu. Iya. Kalau makan telur teh setiap hari bisu-bisu kayak gitu tah. Itu mitos. Oh, mitos Bu. Itu mitos. Sebetulnya nggak seperti itu juga. Oh, enggak. Telur mah nggak menyebabkan bisu. Bisu. Tuh, jadi udah terjawab bahwa makan telur sehari itu tidak jadi masalah, bukan penyebab bisu. Nah, selanjutnya Bu, tadi Ibu berbicara beberapa kali tentang imunisasi lengkap. Iya. Nah, kalau tidak salah sekarang di bulan Agustus itu sedang ada BIAN ya Bu ya? Iya, BIAN. Apa tuh BIAN itu Bu? Bulan Imunisasi Anak Nasional. Oh, jadi itu merupakan pemberian imunisasi tambahan ya, yang tambahan. Jadi yang pertama adalah pemberian vaksin MR, measles, rubella atau campak Jerman, campak rubella. Itu kemudian lagi ada imunisasi kejar. Itu untuk anak-anak yang pada saat bayinya belum mendapatkan kelengkapan imunisasi seperti itu. Jadi nanti diberikan tambahan imunisasi yang belum diberikannya. Ada DPT HB HIV, kemudian polio tetes, dan juga polio suntik atau APV itu. PTHB, polio tetes, sama 3 polio macam suntik untuk yang kejar. imunisasi kejar, mohon. Kalau yang campak itu harus semua. Semua anak dari usia 9 bulan sampai 5 tahun itu diberikan imunisasi campak. Campak rubella iya, itu. Iya, betul, MR. Jadi bulan imunisasi nasional itu target pemberiannya itu dua tadi Bu? Dua program tadi. Dua program tadi. Iya. Jadi MR, vaksin campak rubella betul, sama kejar yang 3 ya, itu. Yang belum yang belum lengkap. Jadi kalau sudah lengkap hanya tinggal campak saja gitu. Iya, betul seperti itu. Terus maaf saya ulangi lagi, berarti untuk anak usia 9 bulan hingga 5 tahun ya Bu? Oh iya. Untuk imunisasi campak rubella itu seluruh anak dari usia 9 bulan sampai 5 tahun atau 5-9 bulan. Kemudian untuk yang kejar itu dari anak 1 tahun. Oh, 1 tahun kalau yang kejar. Sampai dengan 5 tahun. 5 Karena tahun. kan yang harusnya lengkap itu di bawah setahun. Ya, untuk IDL, imunisasi dasar lengkap. IDL. Gitu ya. Jadi diberikan yang kejar itu dari anak usia 1 tahun sampai 5 tahun. Nah Bu, kalau pelaksanaan imunisasinya itu di posyandu atau di puskesmas Bu, atau di desa Bu? Iya. Untuk tempatnya itu karena sudah ada jadwal posyandu, kita misalkan di posyandu. Kalau misalnya ada yang tidak bisa di posyandu, kita buka di sini nih di puskesmas setiap hari Rabu. Ya bisa. Kita juga buka di sini, jadi setiap Rabu kita buka ruang imunisasi untuk pelayanan imunisasi bagi anak-anak yang memang belum bisa laksanakan di posyandu, bisa datang ke puskesmas. Selama bulan Agustus itu program BIAN. Oh, ya. Kalau gini Bu, misalkan kan contohlah di desa kami ada 9 posyandu. Kebetulan misalkan ketika posyandu di RW 1 di Ikan Mas kebetulan sedang pergi ke kota misalkan, boleh nggak ikut di posyandu tempat yang lain? Boleh. Boleh. Nanti mudah-mudahan sih dibawa ya Bu KIA-nya, jadi biar ketahuan apakah sudah lengkap atau belum saat anak di bawah setahunnya. Nanti untuk itu yang kejar tadi ya gitu. Nah, jadi mungkin untuk seluruh warga yang mengikuti BIAN, jadi ketika pelaksanaan memang kebetulan tidak bisa ditinggalkan, jadi bisa mengikuti di tempat posyandu di mana saja. Asal bawa Bu KIA-nya. Dan juga atau bisa datang ke puskesmas setiap hari Rabu jam berapa Bu?
Pagi-pagi sampai siang. Jam kerja. Jam berapa Bu? 7.30 Hingga jam sampai 14. Oh, jadi jam 7.30 setengah 8 pagi sampai jam 2 siang iya. bisa datang ke puskesmas. Itu bayar atau gratis sih Bu? Gratis. Oh, gratis semuanya. Gratis jadi ya. Semua di puskesmas itu gratis. Jadi untuk pemberian imunisasi baik di posyandu atau puskesmas gratis, tidak ada dipungut biaya sama sekali. Manfaatkan nih kesempatan untuk ibu-ibu yang anaknya belum mendapatkan kelengkapan imunisasi. Nah, ini saatnya di sini nih di bulan Agustus ini Agustus ada ya Bu Bian, ya ada Bian. Nah kalau ini Bu, kalau misalkan diimunisasi, saya kurang tahu gitu Bu, ini makanya saya tanyakan, ada nggak sih Bu efeknya ketika disuntik, misalkan apakah anak itu sakit panas atau apa gitu Bu. Jadi kalau misalkan ada kan biar ibu-ibu tidak khawatir gitu yang punya anak. Gimana tuh Bu? Kalau untuk yang MR itu tidak ada efek sampingnya panas, tidak ada. Yang MR tidak ada, campak rubella itu ya Bu? Iya, tidak ada. Polio suntik juga yang tetes juga tidak ada panas. Kalau DPT HB HIB memang ada sedikit panas. DPT HB HIB itu HIB. satu vaksin itu ada 5 kandungannya. DPT HB HIB. D-nya difteri, P-nya pertussis, T-nya tetanus, HB hepatitis B, kemudian HIB untuk ini mencegah penyakit meningitis. Nah itu ada efek panas, dan itu bisa, jangan panik lah, itu jangan panik ya. Jadi bisa diberikan obat belum panas itu, seperti itu. Panas juga mungkin nggak lama ya Bu ya? Nggak lama, paling lama 2 hari lah, paling lama juga itu. Rewel, biasanya rewel. Setelah suntikan rewel. Nah, jadi itu penting sekali karena dalam satu vaksin itu ada 5 kandungan yang penting buat anak. Jadi ketika panas pun itu hal yang wajar, dia tidak perlu panik untuk ibu-ibu. Nah, yang tanyakan selanjutnya, bagaimana Bu efeknya jika justru orang tua tidak mau membawa anak untuk diimunisasi? Apa Bu efek jangka panjang atau jangka pendeknya Bu? Ya. Nah, ini efek dari tidak diimunisasi ya, anaknya itu berpotensi untuk mendapatkan atau menderita penyakit yang sebetulnya bisa dicegah oleh imunisasi. Tadi yang DPT, dipterinya. Apa tuh Bu difteri itu Bu, bisa dijelaskan Bu? Difteri, tokalnya tuh akhirnya. Itu di Arab udah tuh. Enggak kan yang nontonnya bukan kita, bukan masyarakat. Udah bukan salah. Salah. Penyakit saluran pernapasan. Oh iya. Panjang itu teh, tanah teh. Ya simpel nama Bu. Nanti aja di share di gambaran tua tuh. Ayo kami kirimkan gambar-gambar yang difteri apa, gitu seperti itu ya gitu. Jadi difteri apalagi Ibu tadi sakitnya? Pertussis. Nah, batuk yang lama itu ya. Tetanus. Kemudian hepatitis B, HIB, kemudian lagi polio. Yang seperti itu ya. Polio itu Bu kalau tidak salah dulu yang ini ya kakinya ya Bu ya? Ya, itu ya gangguan pada kaki itu ya. Pada tulang seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak tidak mendapatkan imunisasi, ya memang berpotensi untuk menderita penyakit-penyakit seperti itu gitu. Ya. Terus saat stunting juga ya Bu ya. Tadi kan Ibu karena stunting itu salah satu penyebabnya karena imunisasi lengkap. Itu betul sekali. Stunting. Jika anak tidak imunisasi, mungkin anak akan terkena penyakit itu dan akhirnya menghambat pertumbuhan dan perkembangannya sehingga anak menjadi stunting. Ririwit itu ya, sering kena penyakit yang sebetulnya memang bisa disegah oleh imunisasi. Jadi kalau misalkan ingin anaknya sehat, ketika dewasa pun tidak ririwit, silakan manfaatkan sebaik mungkin kegiatan Bian sekarang di bulan Agustus di posyandu masing-masing, dan gratis tentunya, tidak dipungut biaya. Sesuai dengan jadwal posyandu di tempatnya masing-masing. Kita ada 67 posyandu Pak Kades. Oh, 67 ya Bu ya, satu kecamatan. 7 desa ya. Setelah itu 7 desa dan juga ada 67 posyandu. Gratis bisa diberikan oleh yang imunisasi di Bian ini. Bian ya. Ini Bu, kalau misalkan tadi terkait Bian mungkin sudah cukup lengkap, stunting juga sudah cukup lengkap. Nah kebetulan Bu kemarin kami Desa Mekarsari berkesempatan hadir
di acara dinas kesehatan Bu tentang obat-obatan nih Bu. Bimtek ya? Ya Bimtek. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Kepala Puskesmas. Nah di sini juga mungkin sebagai karena kemarin kita diminta untuk membuat rencana kerja apa yang akan kita lakukan setelah selesai, karena diharapkan oleh Dinkes itu agar yang pengetahuan yang kita miliki bisa disebarluaskan untuk masyarakat. Komunikasi, informasi, edukasi. Ya betul, komunikasi, informasi. Nah mungkin sekarang karena Ibu sebagai Kepala Puskesmas bagian kesehatan, ini kesempatan yang baik buat saya untuk merealisasikan apa rencana kerja saya. Jadi kan Bu, mohon diluruskan jika salah juga. Kan kemarin ada ininya Bu ya, banyak jenis-jenis obat-obatan tuh Bu. Tentang jenis-jenis obat Bu, kalau tidak salah ada 6 jenis tentang obat yang kemarin saya dapat informasi. Mungkin bisa Ibu lebih jelaskan dan beri contohnya Bu, biar masyarakat di sini bisa lebih paham tentang obat. Memang ada 6 golongan obat. Obat yang pertama obat yang bebas, itu bisa dibeli tanpa resep dokter. Iya. Misalnya obat sakit, obat paracetamol, itu ya, seperti itu ya. Kemudian asam folat, multivitamin, seperti itu. Kemudian lagi ada juga obat bebas terbatas. Bebas terbatas. Iya. Yang obat tadi, yang obat bebas itu yang lagunya warna hijau ya. Oh iya. Kalau obat yang bebas terbatas itu obat yang keras tapi masih bisa dibeli oleh masyarakat. Itu biasanya itu logonya itu lingkaran biru. Merah ya. Biru ya Bu. Oh biru. Yang bebas terbatas itu yang biru dengan tepinya garis hitam. Itu biasanya ada logo-logonya juga nih, ada huruf P1, P2, P3 dan sampai dengan P6. Iya. Itu misalnya sampai salep, jamur gitu ya. Kemudian lagi obat kumur itu kan seperti itu. Kalau itu Bu, kalau antibiotik masuknya kemana Bu? Obat keras. Obat keras. Nah, itu warnanya merah. Merah. Obat keras itu yang harus dengan resep dokter. Obat antibiotik, obat jiwa, obat hipertensi itu obat keras. Harus dibelinya dengan resep dokter. Kemudian lagi ada obat-obat yang tertentu. Nah, obat tertentu ini adalah obat yang diawasi peredarannya. Ini hati-hati. Ini karena banyak digunakan oleh masyarakat. Ya, seperti apa itu yang rame-rame teh? Dextrol seperti itu ya, itu juga hati-hati. Itu obat tertentu diawasi. Dan itu tidak bisa dibelikan. Mungkin hampir sama dengan obat keras juga, seperti itu ya. Nah, ada juga obat psikotropika. Nah, itu obat keras yang mengandung zat yang dapat mempengaruhi psikis seseorang. Gitu. Misalnya apa? Tadi diazepam seperti itu. Itu memang tidak tidak boleh diperjualbelikan secara bebas itu ya. Juga ada obat-obat narkotika. Obat itu menyebabkan penurunan kesadaran pada orang gitu ya. Dengan mengkonsumsi obat itu mungkin orang akan ganggu kesadarannya seperti itu, menghilangkan rasa juga seperti itu. Itu termasuk dalam obat keras juga itu ya. Hanya digunakan di kalangan medis. Ya, itu mungkin. Kalau yang saya kemarin ini Bu, kalau informasi bahwa sekarang itu sudah tidak ada lagi ya Bu ya, namanya Dextrol dalam bentuk tablet. Kalau tidak salah kemarin yang saya dengar. Ya, karena kita bisa gunakan itu. Sekarang cair ya Bu ya? Ya, seperti itu lah. Mungkin di dalam bentuk cair itu, karena itu katanya obat batuk ya itu. Nah ini juga mungkin penting nih informasi untuk orang tua, karena kemarin sudah mulai ramai ya Bu ya kalau tidak salah, karena tidak ada dalam bentuk tablet. Pada akhirnya penyalahgunaannya itu biasanya dalam bentuk obat batuk yang dijual di warung-warung. Kalau tidak salah dalam jumlah dosis yang besar yang saya informasikan. Jadi untuk para orang tua, jika mungkin di rumahnya, di tas anak-anaknya ada banyak obat-obat batuk, nah itu perlu karena kandungannya adalah itu obat-obat yang diawasi itu. Memang itu juga hati-hati sekali, untuk mengawasi anak-anak supaya tidak menggunakan obat-obat yang memang tidak diperuntukkan untuknya. Iya. Termasuk mungkin ini juga untuk para penjual warung, jika ada anak-anak sekolah atau siapapun yang membeli obat batuk dalam kadar yang banyak ya Bu ya, tidak wajar. Mungkin ini juga lebih baik kita cegah aja karena khawatir ya Bu ya. Bagaimana kalau yang beli itu anak kita gitu. Jangan hanya keuntungan sedikit kita jual aja gitu. Nanti kan berhubungan dengan hukum juga itu. Iya.
hanya sedikit keuntungannya, tapi tidak tertutup oleh hukum. Yeah. Gitu. Dan mungkin efeknya juga nanti mungkin untuk generasi kita ya, generasi kita juga seolah-olah ikut mengotori generasi kita seperti itu. Nah, harapan kita kan nanti pengganti kita itu adalah orang-orang yang hebat, yang sehat, jadi tidak berperilaku yang macam-macam, tidak berperilaku yang di luar kendali seperti itu. Jadi itu termasuk kalau tidak salah namanya penyalahgunaan obat ya Bu ya. Betul. Karena obat itu ada manfaatnya, cuma disalahgunakan. Nah, iya. Terus ini Bu, kemarin saya juga dapat informasi tentang obat tetes mata Bu. Ternyata obat tetes mata itu hanya ketika sudah dibuka hanya baiknya itu setelah 1 minggu dibuang. Iya betul. Ya Bu ya. Jadi betul, kan sekali. dulu aja saya kadang-kadang Bu ketika belum tahu informasi lebar Bu simpen we gitu kan, sebulan deui dianggo deui gitu kan Bu. Ternyata itu salah ya Bu ya. Salah. Karena kalau sudah dibuka itu sudah kena mungkin kandungan-kandungan dari luar ya, udara yang tercemar atau seperti apa atau zat-zat lainnya. Itu makanya harus kalau misalnya penggunaan obat itu harus memang betul sampai sembuh dengan standarnya. Kalau misalnya obat sudah dibuka selama 1 minggu, tapi misalnya disimpan, itu nggak boleh digunakan lagi, langsung aja buang. Ya. Dan informasi dari Dinas Kesehatan untuk para warga ketika menggunakan obat tetes mata itu tangan itu harus benar-benar bersih ya Bu ya, cuci tangan dulu, jangan asal-asalan udah langsung ditetesin. Ya, dan justru dari Dinas Kesehatan menyarankan jangan langsung beli obat tetes mata, lebih baik pakai cara-cara yang tradisional, misalkan dengan daun-daun atau apalah namanya ya Bu ya, yang lebih aman. Air bersih pun bisa jadi obat. Nah, air bersih. Seperti itu. Obat yang batuk itu sebetulnya kalau misalnya coba dulu dengan mengkonsumsi air hangat. Sering aja minum air hangat, itu bisa melakukan tenggorokan seperti itu. Jadi jangan tergantung ke obat dulu seperti itu. Kalau itu Bu, kalau air hangat, kalau dulu mah saya pernah nyobain itu jeruk sama kecap, itu betul nggak Bu? Boleh, iya betul. Untuk obat mengeluarkan dahak, merangsang dahak keluar itu. Jadi ada kecap dengan jeruk lemon kalau tidak salah ya Bu ya. Iya, seperti itu. Berarti, atau dengan madu boleh. Berarti itu bukan mitos ya Bu ya kalau. Bukan, itu bisa digunakan. Nah, jadi lebih baik beralih ke herbal, manfaatkan mencoba herbal dulu sebelum berobat medis. Berobat medis. Nah, terus gini juga yang saya kemarin informasi ketika berbicara jamu Bu. Nah, jamu itu efeknya itu ternyata tidak langsung cespleng kalau kata kemarin bahasa mudahnya itu. Seperti makan cengkeh lada. Nah, jadi katanya kan justru ketika kita minum jamu langsung terasa efeknya, berarti itu udah ada kandungan kimianya. Ya, betul ya Bu ya? Betul. Nah. Sekarang kan hati-hati juga nih untuk masuk jamu ya, untuk jamu itu. Tadi itu ya kalau misalnya diminum langsung ada khasiatnya, berarti itu memang betul. Jadi kalau bisa itu jamu-jamu juga bikin sendiri aja sebetulnya bisa. Setelah ambilkan minyak kuningnya. Oh iya, tadi ya Bu ya, kunyit ya Bu ya. Kunyit. Saya aja kemarin mencoba dari desa sebelah itu mengkonsumsi dari hasil BUMDes minuman jahe. Oh, itu enak juga. Desa Cirapuan ya Bu ya, BUMDes Desa Cirapuan. Coba nih, Makassar kapan nih mengeluarkan produknya nih? Insya Allah Bu, kunyit Bu. Kunyit, ya betul. Nanti kita dengan puskesmas ya untuk pencegahan atau penanggulangan stunting ya dengan kunyit itu ya. Jadi terus kemarin juga saya informasi apa ya yang di tadi saya minum rempah-rempah loh. Buatan dokter Etin itu enak sekali tuh. Gimana tuh Bu resepnya? Minuman itu katanya tuh jahe, serai itu, kemudian lagi tak digodok dengan kayu manis juga, tambah jeruk nipis seger itu, enak. Tuh. Atau ditambah dengan gula aren sedikit lah itu ya. Itu enak seger sekali. Udah senam, udah segar, minum ramuan. Tambah segar ya Bu ya. Segar, nah, jadi gini. Kita Ibu Kepala Puskesmas, seorang tenaga ahli kesehatan dan juga Ibu Dokter Etin aja yang di sehari-hari pegang obat minumnya rempah-rempahan. Masa kita minum rempah-rempah. Tadi kan ada Pak Kabikes Mas datang ke Puskes Selawi, ikut sesegar juga. Diberikan minuman itu rempah-rempah, wah enak sekali. Yang jadi masalah kenapa saya tidak diberikan Bu? Nah, pokoknya tadi.
telat minta. Oh, telat minta. Ramuan itu. Nah, mumpung Ibu bahasa segar, nggak apa-apa ini nyambungnya ngobrol kemana-mana ya Bu ya. Segar itu apa sih Bu? Inovasi puskesmas itu. Oh, gimana tuh Bu? Inovasi kita bagaimana supaya membiasakan masyarakat hidup sehat. Germas kan, gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya adalah dengan kegiatan fisik. Nah itu senam. Kita ada kegiatan senam setiap hari Jumat dengan namanya itu adalah sesegar. Sesegar itu apa Bu? Selaawi sehat dan bugar. Selaawi sehat dan bugar. Setiap hari Jumat di SBCC ya Bu ya. Awalnya itu untuk para pelanis dan lansia. Tetapi semakin kesini semakin digemari oleh banyak kalangan, anak-anak muda juga seperti itu ya. Jadi semakin ramai, semangat juga nih kita. Rutin sesegar, selaawi, satu bugar setiap hari Jumat pagi di SCC. Pantasan Bu, tadi ada yang saya lihat di status di komen menanyakan ini untuk umum tidak? Mungkin tadi ya Bu ya, karena awal mulanya untuk lansia. Itu. Nah, jadi sekarang sudah jelas dari Ibu Kapus bahwa bisa untuk umum. Iya. Yang mau sehat datang ikuti sesegar. Sesegar jam 8 sampai jam 9.10 ya Bu ya selesainya ya. Datang saja ke SBCC. Ada pemeriksaan kesehatan, tensi, kemudian pilar kesehatan, penyuluhan. Jadi mau penyuluhan apapun boleh lah. Silakan, mau dari desa juga penyuluhan di sana boleh. Gitu ya. Promosi kesehatannya, promosi pembangunan juga boleh. Malah kadang-kadang ada kegiatan khusus ya Bu ya, kayak tadi ada pembagian buah-buahan. Ya, ada buah gitu. Itu tapi nggak tiap Jumat ya Bu ya. Seperti itu. Nah, nanti silakan datang siapapun di ini inovasi puskesmas tentang sesegar. Nanti juga kita mau bikin lah Bu. Ini kota sesegar. Inovasi Desa Mekarsari apa ya Pak? Awingora. Apa Awingora? Ini saya bertanya nih, apa itu Awingora? Kenapa ada nama Awingora? Kenapa nggak Awikolot? Karena kebetulan Bu di desa kami mungkin termasuk saya kepala desanya masih muda Bu. Jadi filosofinya berjiwa muda. Kebetulan saya masih umur 27 tahun Bu. Betul. Beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu Bu, 27 tahun. Jadi kebetulan Pak Sekdesnya juga masih muda, single juga, masih banyak yang muda lah. Jadi kita beranggapan bahwa kita itu Awingora itu generasi muda gitu Bu. Generasi muda yang siap bersama-sama bergerak bermanfaat memajukan Desa Mekarsari gitu Bu. Jadi seperti itulah, itu filosofi singkatnya gitu. Kalau boleh saya juga mau menyampaikan nih, untuk puskesmas Kelawi itu kita ada tata nilai ya. Apa itu Bu tata nilai itu? Tata nilai itu adalah ciri atau misalnya nilai-nilai yang ada di puskesmas Kelawi ini. Ada pasti. Semacam moto ya Bu ya, semacam moto gitu. Maksudnya ada lagi nanti. Iya. Tata itu pasti profesional. Profesional. Ya, aktif. A-nya aktif. Sinergi. S-nya sinergi. Kemudian tanggung jawab dan juga ikhlas. Gitu, ya. Nah kalau motonya itu pelayanan setulus hati, sama juga pasti pelayanan setulus hati. Jadi pasti itu ada dua maknanya Bu ya. Ada di moto. Yang satu berarti perkata dan yang satu lagi pelayanan setulus hati. Luar biasa. Seperti itu. Dan kalau boleh juga menambahkan nih Pak Kades, kita ada akun medsosnya. Di medsosnya ya Bu ya. Di puskesmas itu. Nanti mungkin bisa lah dilihat di bawah ya. Nah, jadi yang ada Facebook, YouTube, ada Instagram, dan juga call center WhatsApp ya Bu ya kalau saya lihat. Nah, bisa dilihat di sini. Silakan di subscribe, follow dan juga WhatsApp kalau misalkan ada informasi ke puskesmas. Ataupun pengaduan juga ada. Pengaduannya Bu ya. Terkait dengan puskesmas boleh silakan. Bisa menggunakan akun medsos kami. Ya. Ibu, terima kasih banyak ini untuk waktunya. Tidak terasa sekali, sudah hampir lebih dari setengah jam kita berbincang-bincang. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, hanya mungkin keterbatasan waktu ya Bu ya. Karena Ibu ada kegiatan lagi setelah ini yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih untuk
waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan informasi ini bisa menyebar luas ke masyarakat sehingga banyak masyarakat yang menerima manfaat dari kegiatan yang sederhana ini ya Bu ya. Seperti ngobrol itu. Santai. Ngobrol santai. ngobrol santai. Dan yang terakhir saya Aji Nugraha Kepala Desa Mekarsari mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton kegiatan ini dan kami juga meminta maaf jika banyak hal-hal yang kurang dan yang kurang berkenan dan juga jika ada yang salah dari penyampaian silahkan bisa dikoreksi juga. Hatur nuhun untuk semuanya dan jangan lupa subscribe Bergerak Bermanfaat, Mekarsari News dan juga Puskesmas Laawi. Dadah, assalamualaikum.